Keina melirik ke arah Ezra sambil mengusap jidatnya yang sakit karena ulah pria itu. Kau melakukan KDRT kepadaku. Ucapnya, Ezra yang sedang merapikan dokumen yang berserakan di meja kerjanya, hanya tersenyum kecil kalau mendengar keluhan sang istri. Ezra, panggil Keina dengan keras. Iya, ada apa, sayang? Jangan berteriak begitu, sahutnya. Keina yang sedang cemberut seketika tersenyum tipis kala mendengar kata sayang dari pria itu. Kau tidak boleh memanggilku sayang. Perintahnya. Kenapa? Apa salah manggil istri sendiri dengan sebutan sayang? Tanyanya. Ezra tahu bahwa wanita kecil yang sedang mengandung anaknya itu sedang menahan salah tingkah. Keina memalingkan wajahnya ke arah lain, ia tidak ingin Ezra melihat wajahnya yang lagi semerah tomat. Kau akan pulang ke mansion utama hari ini, ucap Ezra. Keina menggelengkan kepalanya tidak mau. Aku tidak mau. Kau harus mau. Aku ingin menjagamu dan anak kita, ayolah Ki, hanya sehari saja, rayu Ezra. Ia menghampiri Keina yang sedang berdiri dengan menundukkan kepalanya menatap lantai. Jika berada di mansion utama, hanya membuatku semakin mengingat kesalahanmu saja, ujar Keina pelan, tapi Ezra masih mendengarnya. Dan aku dan Junior, tidak mau selalu dekat denganmu, lanjutnya, mendengar ucapan itu seakan bagaikan petir di hati Ezra. Keina memberanikan diri menatap sang suami, ia tersentak kaget kala melihat wajah Ezra yang terlihat sangat menyedihkan, dan mata yang mulai memerah seakan-akan ingin menangis sekarang juga. Baiklah, terserahmu saja, ucapnya. Ezra berlalu pergi ke meja kerjanya untuk melanjutkan membereskan dokumennya. Entah mengapa Keina merasa sangat bersalah, apalagi saat melihat Ezra yang terlihat sangat sedih. Apa perkataanku menyakiti dirinya? Apa aku salah? Apa aku sudah jahat kepadanya? Tanya Keina pada dirinya sendiri. Cih, Ezra itu pria kejam, tidak mungkin dia sakit hati hanya karena ucapanku, gumam Keina di dalam hati, tapi semua pikirannya itu kacau kala melihat Ezra yang menangis. Seketika Keina terdiam, ia seperti mimpi melihat seorang Ezra Pradipta yang menangis hanya karena ucapannya. Ezra, panggilnya, tapi pria itu malah pergi berlalu keluar dari ruangannya. Keina mencerna semua kejadian yang aneh ini. Astaga Keina, kenapa malah diam? Ayo kejar dia, ucapnya. Keina berlalu pergi menyusul sang suami yang kabur sambil menangis. Ezra, tunggu. Ezra, panggilnya. Keina merasa sangat lelah mengimbangi langkah besar pria itu. Ezra seolah-olah tuli, ia terus berjalan tanpa menghiraukan sang istri. Ezra, jika kau tidak berhenti, aku akan membencimu selamanya. Teriak Keina, seketika langkah kaki Ezra berhenti. Tapi ia masih membelakangi Keina. Keina tersenyum puas, ancamannya berhasil, ternyata semudah itu membuat Ezra patuh kepadanya. Balik badan, dan lihat aku. Perintah Keina, Ezra langsung melakukan perintah sang istri dengan wajah yang ditekuk. Ayo kemari, susul aku, perintahnya lagi. Ezra menggelengkan kepalanya, pertanda ia menolak perintah istri kecilnya itu. Oke, jika kau tidak mau, maka jangan. Baiklah, potongnya. Bahkan Keina belum selesai mengatakan ancamannya pria itu sudah datang menghampirinya. Keina menahan tawanya karena melihat pipi Ezra yang basah karena air matanya. Lain kali jangan tinggalin aku lagi, berjalanlah di sampingku selalu, dan jaga aku dari belakang, ucapnya. Ezra menganggukkan kepalanya saja. Terus, tanyanya, Keina menarik tangan Ezra untuk berdiri di sampingnya. Begini kan enak, ucapnya. Ezra hanya diam tidak berekspresi apapun. Keina yang sudah sangat antusias seketika memukul lengan kekar sang suami, tentunya itu tidak membuat Ezra merasakan sakit. Kau ini masih marah? Tanya Keina. Ezra mengangguk mantap. Tiba-tiba Radit datang, ia merasa aneh kala melihat Ezra dan Keina yang masih berdebat di lobi perusahaan. Apa yang terjadi dengan pasutri ini? Batinnya, kalau sudah begini pasti Radit akan kena imbasnya. Kau tega sekali kepadaku, kau tinggalkan aku sendiri di ruanganmu. Ucap Keina kesal, sedari tadi ia terus memarahi sang suami. Kau juga jahat Ki, kau berkata tanpa memikirkan perasaanku. Kau saja tidak pernah memikirkan perasaanku dulu, kau enak-enak sembarangan tempat dengan Calista, celetuk Keina. Kenapa kau jadi bahas ke sana sih? Kita lagi membahas masalah tadi, bukan Calista, timpal Ezra, ia menatap Keina intens.
Bahkan saat kau menyebut nama wanita itu, masih ada cinta di matamu, celetuknya lagi. Ezra menatap ke arah Radit yang terdiam mendengarkan perdebatan mereka. Kau jangan sembarangan bicara, sayang, sanggahnya. Ia meraih bahu Keina lalu menangkup wajah wanita itu dengan tatapan penuh damba. Aku hanya mencintaimu sekarang, dan aku tidak akan mencintai wanita manapun lagi, ucapnya. Keina terdiam membeku, ia merasakan ketulusan dalam ucapan dan tatapan Ezra, tapi ia sangat takut untuk mempercayai pria itu. Keina berusaha menjauh dari Ezra, ia takut termakan oleh rayuan maut pria itu. Kau ingin makan apa? Tanya Ezra. Ia melihat jam di tangannya yang menunjukkan waktunya makan malam. Keina ingin mendengar ucapan cinta pria itu lagi, tapi kenapa Ezra mengalihkan pembicaraan, batinnya. Ayo kita makan malam dulu, pasti junior kita sudah lapar, ajak Ezra. Karena Keina tidak ada jawaban, Ezra meraih tangan wanita itu lalu mereka berjalan beriringan menuju parkiran. Sementara Radit merasa sangat hangat di hatinya, kala mendengar ucapan cinta tuan mudanya. Aku tidak percaya, akhirnya kata-kata itu terucap juga, ucapnya. Radit merasa sangat lega, sekarang tergantung dengan Nona Keina saja. Ezra membawa Keina menuju restoran milik Danu, tempat Keina dulu bekerja. Sementara Radit menolak ikut dengan tuan dan nonanya, ia merasa bahwa mereka butuh waktu untuk berdua saja. Keina merasa sangat rindu dengan restoran ini, ia tiada henti menatap sekeliling restoran berharap bertemu dengan Danu. Kau mau makan apa Ki? Tanya Ezra, karena terlalu fokus melihat sekeliling, membuat Keina tidak merespon pertanyaan Ezra. Keina, panggil Ezra lagi, kali ini ia menyentuh tangan Keina, membuat wanita itu tersentak kaget. Apa sih? Bentaknya. Ezra tertawa kecil, semenjak hamil membuat Keina berubah menjadi wanita pemarah. Aku tadi bertanya padamu, sayang, kau mau makan apa? Ayo lihat buku menu ini, ucap Ezra dengan lembut. Keina langsung merampas buku menu di tangan Ezra. Keina melihat satu persatu menu, tapi tidak ada yang membuatnya berselera sama sekali. Ezra, aku tidak suka semua menu di sini, ucapnya. Ia melempar buku menu itu kepada Ezra, untungnya pria itu segera menangkapnya kalau tidak sudah terhempas ke wajah tampannya. Di antara sebanyak ini masa iya tidak ada yang kau suka, sayang? Tanya Ezra. Keina menggelengkan kepalanya cepat. Jadi apa yang kau inginkan sekarang? Tanya Ezra. Ia menatap Keina intens, wanita itu sedang berpikir apa yang sangat diinginkan dirinya sekarang. Aku ingin nasi goreng, ucapnya. Lalu, nasi goreng aja deh, tapi kau yang memasak, ucapnya. Ezra terbelalak kaget. Sayang, aku tidak bisa memasak. Astaga, aku bahkan belum pernah memegang spatula dan pisau masak, ucapnya. Keina tidak peduli, ia tetap mau makan masakan pria itu. Anakmu yang ingin, kau pikir aku suka makan masakanmu ha? Ezra memijat pelipisnya, kali ini Keina benar-benar dalam mode ngeselin batinnya. Kalau kau tidak mau ya sudah, aku akan minta Kak Danu untuk membuat nasi goreng untukku, ucapnya. Ezra menggelengkan kepalanya, ia memegang tangan Keina erat. Baiklah, aku akan memasak nasi goreng itu untukmu, ayo kita pulang, ajaknya. Masaknya di restoran ini, ujar Keina. Ezra menganga mendengar perkataan sang istri. Kamu jangan ngawur sayang, ini restoran bukan dapur pribadi, jelasnya. Keina menampilkan wajah sedih, agar Ezra tidak akan menolak permintaannya. Jangan tampilkan wajah sedihmu itu. Kali ini aku tidak akan menuruti permintaan anehmu, ucap Ezra dengan tegas. Tapi Junior, jangan bawa nama Junior, hardiknya. Mata bulat Keina mulai memerah. 1, 2, 3, dan ia jatuh sudah air mata yang Keina tahan. Keina menangis kencang, bahkan orang-orang yang berada di restoran menatap ke arah mereka, membuat Ezra jadi kebingungan. Keina, jangan menangis, oke baiklah, aku akan memasak nasi goreng untukmu, di sini, ucap Ezra. Seketika tangis Keina terhenti, ia tersenyum sangat hangat kepada sang suami. Ditatap seperti itu membuat Ezra merasa lega, ia mengajak Keina untuk menemui manajer restoran, untuk meminta izin dirinya memasak atas permintaan sang istri. Dengan kekuasaannya dan nama besar Pradipta, Ezra dengan mudah mendapatkan izin untuk memasak di dapur restoran.
Ezra menyewa restoran ini semalam, untuk memudahkannya memasak tanpa diganggu oleh chef atau siapapun. Keina memerhatikan Ezra yang menatap peralatan memasak dengan bingung. Pakai wadah yang bulat atau petak ini ya? Tanyanya pada Keina. Pakai yang bulat, kalau petak itu kan untuk dadar telur, sahut Keina. Ezra beroh saja. Ezra mengambil bahan-bahan yang diperlukan, ia melihat tutorial di YouTube. Sementara istri mungilnya itu menunggu dengan santai sambil memakan cemilan yang disediakan Ezra, agar wanita itu sabar menunggu. Karena kelelahan menunggu, Keina sampai tertidur di sebuah bangku yang disediakan pelayan restoran. Akhirnya Ezra selesai dengan tempurnya, ia tersenyum tipis kala melihat Keina yang tertidur pulas. Sayang, nasi gorengnya sudah siap, ucapnya, karena aroma nasi goreng, Keina terbangun dari tidurnya, pertama kali yang ia lihat adalah Ezra dengan penampilannya yang berantakan. Ayo makan nasi gorengnya, aku membuatnya dengan sepenuh hati, semoga kau suka ya, ucapnya. Keina tersenyum bahagia. Tanpa banyak berpikir Keina langsung memakan nasi goreng buatan Ezra dengan lahap, bahkan sampai berjoget senang karena masakan sang suami yang sangat enak. Apa seenak itu? Tanya Ezra. Keina mengangguk mantap. Ezra ragu. Kau serius? Apa benar enak? Tanyanya lagi. Keina kesal ditanya terus-menerus. Keina memberi satu suap kepada Ezra, dengan ragu pria itu menerima suapan sang istri. Ezra mengunyahnya sambil berpikir bagaimana rasa masakannya. Bagaimana? Tanya Keina. Ezra menggebrak meja membuat Keina kaget. Wow, aku benar-benar jenius, ini sangat enak, ucapnya dengan sangat gembira. Seketika ia merampas piring itu dari tangan Keina lalu menghabiskan semua nasi goreng itu tanpa melihat wajah Keina yang kesal. Ezra, teriaknya. Seketika Ezra tersadar, ia menatap ke arah Keina dengan mulut yang masih penuh dengan nasi goreng. Itu nasi gorengku. Astaga, Ezra baru sadar, ia langsung memberikan piring kosong itu kepada Keina. Maafkan aku tadi. Ezra, nggak mau tahu, kau harus memasak nasi goreng lagi untukku. Ucapnya dengan tegas. Ezra ingin protes tapi kala melihat tatapan Keina yang menatapnya dengan tajam membuat nyalinya menciut. Baiklah, sahutnya mengalah, dan akhirnya Ezra berkutat lagi dengan spatula dan kuali. Setelah melewati drama yang panjang, sepasang suami istri itu sudah berlalu pulang menuju mansion utama. Karena kelelahan dan kekenyangan membuat Keina tertidur pulas, bahkan ia sampai tidak sadar digendong Ezra menuju kamar pria itu. Ezra meletakkan Keina di ranjangnya, lalu menyelimuti wanita itu dengan selimut dan mendaratkan singkat di seluruh wajah cantik yang tertidur pulas. Ezra berlalu pergi dari kamarnya menuju lantai bawah untuk minum. Saat ia melewati ruang tengah ia dikejutkan dengan sang mama yang tersenyum menyeringai ke arahnya. Ezra menghela napas panjang. Ada apa mamaku yang cantik? Tanyanya dengan nada manja. Seketika Rose tertawa kencang. Sayang, apa rencana kita berhasil? Tanyanya. Ezra mengangguk saja. Sudah main gendong-gendongan aja nih, ejeknya. Ezra menatap sang mama dengan tatapan kesal, lagi-lagi mamanya ini suka kali membuli dirinya. Apa dia sudah memaafkanmu? Tanya Rose. Belum, tapi Ezra akan berusaha sampai Keina memaafkanku, jawabnya. Rose mengelus bahu anaknya seolah-olah memberi semangat kepada putranya. Baiklah, mama akan selalu mendoakanmu agar Keina segera memaafkanmu. Tang Yuma. Mereka saling berpelukan, karena sudah larut malam. Rose pamit menuju kamarnya untuk beristirahat. Sementara Ezra melanjutkan langkahnya menuju dapur, ia mengambil air dingin di kulkas. Saat ingin minum, ia terkejut saat melihat Keina yang berjalan ke arahnya. Loh kenapa bangun? Tanya Ezra. Keina tidak menjawab, ia merampas minum di tangan pria itu lalu menenggaknya sampai habis tidak tersisa. Kau ini suka kali merampas milikku, ucap Ezra. Ia menuangkan kembali air dingin itu di gelas, lalu menenggaknya sampai habis. Ia sudah menahan rasa hausnya sedari tadi. Keina tertawa kecil, entah kenapa kehamilannya ini membuat Keina merasa milik Ezra sangat enak, hal itu membuatnya merampas segala milik pria itu. Kenapa bangun? Tanya Ezra lagi. Keina menatap sekeliling dapur, ia baru sadar ternyata ia berada di mansion utama. Aku tadi sangat haus, jawabnya. Tiba-tiba suara perut berbunyi, dan suara itu berasal dari perut Ezra. Kau lapar? Tanya Keina. Ezra mengangguk cepat.
Sedari tadi hanya kau yang makan, sayang, ucapnya. Keina tersenyum tipis, itu benar. Sedari awal bertemu, Keina selalu merampas makanan pria itu. Biar aku memasak untukmu kali ini, ucapnya. Tidak perlu, nanti kau kelelahan sayang, aku akan memanggil Pak Mus, tolak Ezra. Biarkan aku memasak untuk suamiku, ucap Keina dengan tegas. Dengan terpaksa Ezra memberikan izin, daripada wanita itu mengamuk batinnya. Keina membuka lemari dingin yang menyimpan banyak makanan, ia bingung harus masak apa untuk sang suami. Ezra menunggu Keina di meja makan, ia menatap Keina dengan senyum yang tidak pudar dari wajahnya. Aku tidak menyangka, hubunganku bisa sehangat ini dengannya, gumam Ezra di dalam hati, ia memerhatikan setiap gerak-gerik sang istri yang sedang berkutat di dapur. Sungguh cantik, pujinya, apalagi perut Keina mulai membentuk. Ezra ingin sekali memeluk dan mencium perut Keina tapi ia takut wanita itu akan marah padanya. Sabar Ezra, sabar, batinnya, ia tidak mau tergesa-gesa dalam bertindak, kebahagiaan Keina yang terpenting baginya sekarang.